Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah lagi nih materi yang Anda bagikan, Secrets of Power Negotiating. Oke, siap. Kita bakal fokus ke beberapa strategi awal sama manuver cerdas yang kayaknya menarik banget dari buku itu. Sip. Tujuannya apa? Ya, kita gali intisarinya, kita ungkap taktik kuncinya biar Anda dapat pemahaman praktis gitu. Langsung bisa dipakai lah. Mantep. Siap? Yuk mulai. Nah, prinsip pertama nih yang langsung kelihatan menonjol dari bacaan ini. Mintalah lebih dari yang Anda harapkan. Kedengarannya simpel ya, tapi dampaknya katanya besar. Kenapa sih ini krusial banget? Iya, jadi ini bukan cuma soal angka ya sebetulnya, tapi lebih ke psikologi di awal negosiasi. Psikologi ya? Betul. Materi Anda itu kan menggarisbawahi beberapa alasan, tapi intinya gini, ini tuh menciptakan ruang gerak. Ruang gerak, oke. Ya, menjangkar persepsi nilai. Jadi nanti konsesi berikutnya itu rasanya lebih signifikan. Masuk akal. Terus ya, siapa tahu aja Anda beneran dapat kan? Bisa jadi ya. Dan yang penting juga, ini bantu mencegah deadlock. Tahu kan situasi macet itu? Oh iya, yang dua-duanya nggak mau bergerak dari posisi awal. Nah, itu dia. Karena kita punya ruang buat ngasih, jadi nggak langsung mentok. Menarik. Tapi apa nggak ada risiko gitu? Kelihatan nggak masuk akal atau malah bikin pihak lain langsung, wah mundur nih kalau kita minta ketinggian di awal? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Penulis bukunya sih nekenin ya, kuncinya itu riset sama kalibrasi. Riset dulu ya? Iya, permintaan tinggi itu harus tetap ada di batas wajar lah, bukan angka asal-asalan. Ini kan strategi, bukan serakah. Oke. Strategi. Tujuannya ya bukan negosiasi dengan posisi yang untung, bukan malah nutup pintu. Nah, ngomong-ngomong soal ini, ada prinsip kedua yang sama kuatnya nih. Apa tuh? Jangan pernah bilang iya pada tawaran pertama. Nah, yang ini nih seringkali susah banget. Apalagi kalau tawarannya kayaknya udah bagus. Atau kita udah pengen banget gitu kan. Kenapa kita harus nahan diri coba? Ada dua reaksi psikologis yang instan, dijelasin di sumber Anda. Oke, apa aja tuh? Pertama, pihak yang nawar itu langsung mikir, wah tadi kayaknya bisa lebih murah nih. Iya benar juga, nyesel gitu ya. Betul. Kedua, kitanya sendiri malah jadi curiga. Loh, kok gampang banget ya? Jangan-jangan saya bisa dapat lebih baik lagi. Jadi dua-duanya nggak puas dong akhirnya. Nah, itu dia. Hasilnya ya gitu. Keduanya merasa kurang puas. Di buku itu ada contohnya kan, yang negosiator iklan majalah itu? Oh, yang berhasil naikkan harga dari $2.000 jadi $500 itu ya? Iya, tapi dia tetap merasa tertipu gitu, karena tawarannya langsung diterima aja. Jadi intinya, Hampir selalu, kalau kita nolak tawaran pertama, meskipun mungkin cuma dengan jeda mikir sebentar atau nunjukin sedikit ragu, ada tekniknya tuh namanya flinch. flinch, kayak kaget gitu ya? Iya, kayak reaksi kaget atau mikir keras gitu terhadap tawaran. Nah, itu biasanya bakal mendorong pihak lain buat memperbaiki tawarannya. Oh gitu. Sekecil apapun perbaikannya, itu bikin kedua belah pihak merasa hasilnya lebih adil, lebih diperjuangkan gitu. Oke. Jadi mulai tinggi terus jangan langsung iya. Paham. Nah, sekarang kita bahas taktik yang lebih spesifik yuk. Salah satu yang paling klasik nih, pakai otoritas yang lebih tinggi. Dalih perlu persetujuan pihak lain gitu. Ini kayaknya cerdik ya. Gimana cara kerjanya, apa untungnya? Betul. Ini cara yang elegan sih buat nolak atau nunda tanpa harus konfrontasi langsung. Caranya gimana? Ya pada dasarnya kita bilang aja, wah tawaran Anda menarik nih, tapi saya nggak punya wewenang penuh, saya perlu bawa ini ke komite atau atasan saya, atau bahkan pasangan saya. Oke, jadi lempar bola gitu ya. Bisa dibilang gitu, keunggulannya seperti yang dijelasin di materi Anda. Pertama, kita dapat waktu berharga buat mikir jernih. Nggak langsung dibawa tekanan ya. Betul. Kedua, kita lepas dari tekanan harus mutusin saat itu juga. Dan ketiga, ini memungkinkan kita negosiasi dapat kesepakatan terbaik sebelum kita minta persetujuan. Yang mungkin aja cuma formalitas ya. Nah, bisa jadi. Contoh klasik di buku kan presiden perusahaan real estate itu yang selalu nyebut dewan direksi fiktif pas negosiasi sama penjual. Iya, ingat. Itu kan cara kita pakainya. Tapi gimana kalau kita nih yang dihadapin taktik ini? Lawan bicara kita bilang, wah saya harus tanya bos saya dulu. Pasti ada cara ngatasinnya kan di materi Anda. Tentu aja, ada dong. Sumber Anda ngasih strategi jitu juga buat menetralisirnya. Gimana tuh? Pertama, klarifikasi di awal negosiasi. Tanya aja langsung, apakah Anda punya wewenang penuh buat menyetujui kesepakatan ini? Todong di awal ya. Iya.
Kalau jawabannya enggak, ya kita bisa minta buat negosiasi langsung aja sama pengambil keputusannya. Oke. Atau dapatkan komitmen mereka. Bilang aja, oke, kalau proposal saya ini memenuhi semua kebutuhan yang udah kita diskusikan, apakah Anda akan merekomendasikannya ke atasan Anda? Kunci komitmennya ya. Betul. Jadi, ini mencegah mereka pakai alasan otoritas lebih tinggi sebagai jalan keluar di menit-menit terakhir. Tapi ya, perlu diingat juga, pakai taktik ini sendiri ada risikonya juga loh. Resiko apa? Kalau nggak dilakuin dengan halus, kita bisa kelihatan pelin-pelan atau kayak nggak punya kuasa gitu. Jadi harus hati-hati juga maininnya. Jadi ya ketiga strategi ini, mulai tinggi, nahan diri, sama tawaran awal, terus pakai wewenang lain, semuanya itu main di kerangka ekspektasi sama pengelolaan waktu dan tekanan psikologis. Oke, jadi banyak banget yang bisa diambil. Kalau dirangkum nih, poin pentingnya buat Anda yang dengerin apa aja nih? Sumber ini kan kaya banget strateginya, tapi 3 inti dari obrolan kita hari ini adalah, pertama, buka negosiasi dengan bidikan lebih tinggi dari ekspektasi. Betul. Kedua, jangan pernah terima tawaran pertama gitu aja. Kasih jeda atau pakai flinch tadi ya? Sedikit reaksi, iya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan buat refleksi diri nih. Seberapa sering ya kita mungkin kehilangan peluang baik di negosiasi besar maupun kecil cuma gara-gara nggak menerapkan prinsip dasar psikologi negosiasi ini secara sadar. Bener banget. Sering nggak sadar mungkin ya? Mungkin banget. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, penulis buku ini kan berkali-kali bilang kalau sukses negosiasi itu seringnya tergantung pemahaman kita soal aturan main tak tertulis dan dinamika psikologis di baliknya. Gimana kalau Anda mulai coba amati interaksi sehari-hari Anda, bahkan yang kayaknya sepele aja, tapi pakai kacamata kesadaran akan taktik dan prinsip ini. Kira-kira pola baru apa ya yang mungkin Anda temukan? Baik dalam respon orang lain atau malah dalam diri Anda sendiri? Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Oke, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.